Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM 2321010071 dari Prodi Hukum Keluarga kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan materi hukum perdata internasional mulai dari bab 8 sampai bab ke-13. Oke, langsung saja, yaitu bab 8 yang judulnya penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah upaya seseorang untuk menghindari berlakunya suatu hukum dengan cara mencari atau menggunakan sistem hukum lain yang lebih menguntungkan. Tujuan dari penyelundupan hukum itu sendiri biasanya untuk menghindari aturan yang dianggap merugikan. Nah, misalnya dalam perkawinan atau status hukum seseorang. Contohnya adalah ketika seseorang tidak dapat menikah di negaranya karena aturan tertentu. Nah, lalu pergi ke negara lain yang memperbolehkan dan menikahnya yaitu di sana. Dalam hal ini, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum karena ada unsur kesenjangan untuk menghindari hukum yang berlaku. Nah, akibatnya yaitu perbuatan tersebut itu bisa tidak diakui oleh hakim dan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bab 9 tentang hukum yang berlaku dalam kontrak dagang. Dalam kontrak dagang yang melibatkan unsur asing, penemuan hukum yang berlaku menjadi sangat penting. Pada umumnya, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang akan digunakan, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, jika para pihak tidak menemukan, maka hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan titik taut, seperti tempat kontrak dibuat atau dilaksanakan. Oleh karena itu, penentuan hukum dalam kontrak dagang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Nah, materi yang selanjutnya yaitu bab 10 tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks HPI itu sendiri, jika perbuatan tersebut mengandung unsur asing, maka perlu ditentukan hukum mana yang berlaku. Umumnya digunakan prinsip lex loci delicti, yaitu hukum tempat terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam HPI bergantung pada lokasi terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selanjutnya, bab ke-11 yaitu tentang asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda dan keluarga. Dalam hukum benda, umumnya berlaku asas lex rei citae, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat benda tersebut berada. Sedangkan dalam hukum keluarga biasanya digunakan asas kewarganegaraan atau domisili untuk menemukan hukum yang berlaku. Perbedaan asas ini menunjukkan bahwa setiap bidang hukum memiliki cara tersendiri dalam menentukan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas-asas ini sangat penting dalam menyelesaikan perkara internasional. Selanjutnya, penjelasan bab 12 yaitu tentang yuridiksi pengadilan dan arbitrase. Yuridiksi pengadilan adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam perkara internasional, penentuan yuridiksi menjadi penting untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang. Selain pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase,
yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa bisnis internasional karena lebih fleksibel dan efisien. Nah, selanjutnya bab terakhir yaitu bab 13 tentang pemakaian hukum asing. Dalam hukum perdata internasional, hakim dapat menggunakan hukum asing jika memang ditunjuk oleh kaidah HPI. Namun, pemakaian hukum asing ini tidak bersifat mutlak karena dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, selain itu, hakim juga harus memahami dan membuktikan isi hukum asing tersebut sebelum menerapkannya. Nah, dengan demikian, pemakaian hukum asing harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Nah, dari semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum yang melibatkan unsur asing. Setiap konsep seperti titik taut, kualifikasi, dan renvoi itu membantu menentukan hukum yang tepat dalam suatu perkara. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.